Dia perlahan menjulurkan kepalanya keluar dari terowongan. Sebuah tongkat kayu menusuk lehernya. Pertama kali gadis ini membunuh seseorang, dia sangat ketakutan dan mundur. Berjongkok di sudut, terus-menerus muntah. Ini adalah adegan nyata di medan perang di Vietnam. Melihat terowongan Vietnam, Angkatan Darat AS dibagi menjadi regu kecil. 2 orang dalam satu tim, mereka menanggalkan pakaian dan masuk ke dalam terowongan. Hanya membawa senter, pistol, dan senjata ringan. Karena terowongan di Vietnam sangat sempit dan kecil. Jadi mereka harus merangkak ke dalam, tingkat bahayanya cukup tinggi. Mereka tidak hanya dipukul di belakang oleh Vietnam, ditembak, tetapi juga bisa jatuh ke dalam perangkap kapan saja. Perangkap duri di bawah tanah. Saya akan menceritakan kisahnya dari awal. Sekelompok prajurit baru pergi ke barak untuk melapor. Saat itu mereka tidak tahu betapa berbahayanya terowongan tikus itu. Agar para prajurit baru terbiasa membunuh, komandan memerintahkan prajurit baru untuk membunuh penembak jitu Vietnam yang baru saja mereka tangkap. Salah satu ujung tali diikat ke pohon. Ujung tali yang lain diikat ke leher lawan. Hanya perlu mendorong dengan ringan. Lawan akan hang dan mati. Para prajurit baru sangat kagum. Prajurit baru ini yang baru saja membunuh seseorang, menangis kesakitan. Mereka tidak tahu bahwa pemandangan itu telah dilihat oleh orang Vietnam. Apa yang menunggu mereka di belakang adalah balas dendam. Pada tindakan pertama mereka menemukan terowongan, komandan bertanya kepada mereka, ada yang mau turun ke sana? Semua orang saling memandang, prajurit baru yang percaya diri. Dan mengambil misi ini, dia baru saja memasuki terowongan. Terdengar suara tembakan, rekan satu timnya tahu ada yang tidak beres dan dengan cepat menariknya keluar. Baru saja ditarik keluar dari terowongan oleh rekan satu timnya, dia kehilangan nyawanya. Rekan-rekannya marah dan segera masuk ke terowongan. Melemparkan 2 granat ke dalam terowongan. Belum melampiaskan amarahnya, dia melemparkan granat lain ke dalam terowongan. Komandan membawa pria yang baru saja mengorbankan hidupnya kembali ke barak. 2 lainnya mengenakan masker gas dan memasuki terowongan. Tidak lama setelah itu, mereka membawa 2 mayat Vietnam ke atas. Pada saat ini, terowongan sementara aman. Tangan pria ini terus-menerus gemetar. Karena tali ini terhubung dengan ranjau darat. Setelah mereka membersihkan ranjau, mereka terus bergerak maju. Mereka pikir tidak ada apa-apa di terowongan ini. Namun kenyataannya, di bagian bawah terowongan ini, adalah komando Vietnam mengadakan pertemuan. Pria ini menjulurkan kepalanya keluar dari terowongan untuk mengamati. Seorang gadis Vietnam menikam tongkat di lehernya. Rekan satu timnya ada di bawah, tidak tahu apa yang terjadi. Hanya melihat darah rekannya terus mengalir ke bawah. Dia melangkah mundur, lalu ada ranjau darat jatuh di bawah. Di tanah, rekan-rekan tidak bisa menghubungi mereka berdua, segera pergi untuk memeriksa situasi. Melihat seorang rekannya dengan tongkat menembus leher. Prajurit baru ini ketakutan dan terisak, faktanya. Di terowongan, salah satu rekan tim mereka masih belum mati. Dia mencoba merangkak ke depan. Untuk memperjelas situasi, Sersan harus membawa 2 prajurit baru ke terowongan lagi. Mereka merangkak sebentar, dan melihat garpu di depan. Sayangnya, mereka berubah menjadi jalan yang mematikan. Mereka terus merangkak ke depan, Sersan jatuh ke dalam perangkap. Dan ditusuk oleh tongkat tajam di dalam perangkap. Prajurit baru tidak menyerah. Orang Vietnam menembaki dia. Pada akhirnya, prajurit baru yang tersisa harus mundur. Di atas tanah, pembawa pesan dan prajurit lainnya juga tidak tahu kemana harus pergi. Mereka menemukan bahwa mereka dikelilingi oleh musuh. Pria kulit hitam tertembak. Keduanya harus masuk ke terowongan untuk bertahan hidup. Mereka bertemu prajurit di terowongan sebelumnya. Gadis ini mendengar suara, menemukan mereka bertiga. Dia meniup lilin dan mengejar mereka. Kemudian gadis itu menikam pria kulit hitam yang terluka tadi. 2 lainnya masih tidak tahu apa yang terjadi. Saat itu, tentara Vietnam mulai menyerang barak di terowongan tikus. Tentara di atas tanah, sedikit baik, banyak jahat. Pembawa pesan itu ingin membawa prajurit ke pertempuran. Tetapi mereka sangat menderita. Moral mereka hancur. Dia menyalakan sebatang rokok dan berkata, "Jika mereka ingin membunuhku, biarkan mereka datang ke sini. Aku akan tetap di sini." Tertodongkan pistol ke kepalanya, dia harus pergi. Akankah mereka bisa keluar dari sini hidup-hidup? Seorang prajurit yang terluka memohon pada pria ini untuk menyelamatkan hidupnya. Tapi pria ini terus menikamnya dengan pistol. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dia menjadi gila, rekan satu timnya datang untuk menghentikannya.
Barak Amerika telah dikepung. Sebelum meninggal, komandan memanggil pesawat untuk menjatuhkan bom. Pria prajurit baru itu terluka parah terbaring di terowongan. Tiba-tiba terdengar suara. Dia bereaksi dan melepaskan tembakan. Seorang pria Vietnam kehilangan nyawanya. Ada orang lain di depannya. Musuh memiliki belati. Keduanya bertarung di terowongan sempit. Tapi prajurit Amerika masih memiliki keunggulan atas Vietnam. Tidak lama setelah itu, dia tiba-tiba menemukan itu. Dia baru saja mengalahkan dua musuh. Dia mulai memiliki lebih banyak harapan. Mayat musuh memblokir terowongan. Untuk keluar dari terowongan, dia harus mengambil pisau. Dan memotong setiap mayat menjadi potongan-potongan kecil. Tindakannya semakin agresif. Pada titik ini, dia tidak memiliki kemanusiaan lagi. Setelah melewati mayat-mayat itu, dia terus merangkak keluar. Tidak lama kemudian, sebatang kayu menghalangi jalannya. Dia mulai mendorong papan kayu. Tanpa diduga, orang Vietnam menghalangi jalan hidupnya. Papan kayu jatuh, saat itulah air banjir membanjiri terowongan. Pria prajurit ini menenggelamkan dirinya sendiri. Di sisi lain, orang ini telah merangkak lama di terowongan. Dia menemukan lubang di depan. Dia memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya ketika dia kehabisan napas. Dia melihat cahaya di depan. Dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa ini adalah tempat di mana orang Vietnam tinggal. Mereka berdua bertatap muka. Orang kulit hitam terkena peluru. Tapi dia juga segera melemparkan ranjau darat ke depan. Saat dia mengangkat kepalanya lagi, semuanya menjadi sunyi, berantakan. Seorang tentara Vietnam terluka parah. Pria ini akan menembak dan membunuh lawan. Tapi pada akhirnya, dia berhenti. Kejujuran itu menyelamatkan hidupnya. Lawan meraih kaki celananya. Menunjukkan padanya jalan keluar dari terowongan. Akhirnya, dia keluar dari terowongan. Kembali ke barak, apakah Anda ingat pembawa pesan itu? Dia pergi ke rumah gadis Vietnam. Mereka berdua mengarahkan senjata mereka satu sama lain. Dia hanya ingin hidup, dan gadis ini hanya ingin melindungi anaknya. Dia mengambil inisiatif untuk meletakkan senjatanya di tanah terlebih dahulu untuk menunjukkan niat baiknya. Pada saat itu, pesawat menjatuhkan bom tiba. Melihat lautan api di depan, pria kulit hitam putus asa. Mereka tidak mati di terowongan, tetapi meninggal oleh bom yang dijatuhkan oleh rekan-rekan mereka. Ledakan besar menyebabkan terowongan runtuh. Gadis dan pembawa pesan juga dikubur oleh tanah. Sebelum itu, mereka adalah musuh satu sama lain. Sekarang, mereka telah bersatu untuk menemukan cara untuk menggali gua, keluar dari sini. Tetapi karena kelelahan, mereka perlahan meninggal. Keduanya mengerti bahwa mereka tidak bisa menggali jalan keluar dari sini. Lampu minyak secara bertahap padam, keduanya perlahan mengambil napas terakhir mereka. Pada saat itu orang-orang di film itu semua mati. Ini adalah film tentang perang Vietnam. Yang sangat menindas. Film serba cepat, layak ditonton. Begitu mereka masuk ke terowongan, hidup mereka hanyalah seperti tikus. Perang merenggut nyawa banyak orang. Kenyataan selalu lebih kejam daripada di film.